Shalom hubata haganupan. Tugah-tugah hubata warga GKPS ijape hita Marianan. Terlebih maai warga resort GKPS Cengkareng Jakarta Barat. Takas torang doi boto hita ahana masa itongah-tongah tasonari. Aima virus corona atau COVID-19. Na sedang mewabah hampir isap tanohon. Ai doa se pemerintah pusat pakon daerah pe dihut do gobir bani nama saon. Halaniai hita haganup warga pe ihimbau do ase ulang pala lobe mambayan partupuan misalnya pesta atau pe termasuk ibadah. Tujuan ni ase memutus mata rantai penularan ni virus on. Halaniai hita warga resort GKPS Cengkareng Jakarta Barat pe maningon do dihut berkontribusi untuk percepatan penanganan ni virus on. Janah ibadah minggu pakon pertonggoan di rumah ta masing-masing. Sesuai anjuran ni pimpinan pusat pakon Dewan Gereja Indonesia. Domuhuzai tokinari bogayon tama ambilan nama dear na pinadasni panditata aima pandita sorta ulina boru damanik. On matugah-tugah kubata haganup jemaat nadong iresot on. Iatas niai satonggo mahita haganupan asepodas saya nama saon. Janah ihasomani ipargogohi Tuhan tahita mandop pakonon. Janah tongtong hita marondos baik piai bagas malas niuhur, baik piai ibagas pusok niuhur. Salam sehat mahum benami pengurus harian Majelis Jemaat mewakili Huria, GKPS Kana, GKPS Kebun Jeruk, GKPS Cengkareng. Horas. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang kepadamu
bersyukur dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami adalah milik-Mu, Engkau yang memelihara kami, sehingga hidup kami berlimpah berkat. Kepadamu kami menyembah dan mengucap syukur. Kami hendak mendalami kebenaran-Mu. Berikan kepada kami kekuatan rohani melalui persekutuan ini. Pimpinlah kami untuk mengenal kebenaran-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, Allah hadir bagi kita. Ayat bacaan kita pada malam hari ini diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melampaui kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masih boleh berkumpul dalam keluarga ini. Jika saat ini kami masih punya satu tarikan napas pun, hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, urapi hati kami, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Kita buka Alkitab kita, Zefanya 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, juga anak-anak kami yang ada di rumah pada saat ini, ada ungkapan yang sering kita dengar dengan istilah EGP. Mungkin kaum muda sudah tidak asing lagi dengan ungkapan ini. EGP, emang gua pikirin, ungkapan ini menyatakan bahwa kita tidak mau dan tidak peduli tentang apa yang terjadi pada dunia ini, pada orang lain. Manusia semakin individualis dan egois. Hal inilah yang ditujukan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Zefanya, di mana bangsa itu telah diberi nama sebagai suatu bangsa yang acuh tak acuh. Kalau dalam bahasa Simalungun dikatakan bangsa naso mambotoh maila, tidak tahu malu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah yang terjadi sebenarnya bagi umat Tuhan saat Nabi Zefanya hidup pada zamannya? Ternyata bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak mau mencari Tuhan, melakukan ketidakadilan, penindasan dan kekerasan. Ada seruan yang luar biasa yang ditujukan kepada mereka dan juga untuk kita pada saat ini. Yang pertama dikatakan di sana, bersemangatlah. Yang kedua, berkumpullah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang pertama dipakai kata bersemangatlah. Sekarang buat adik-adik yang ada di rumah, kita semua belajar di rumah. Sekolah ditutup untuk sementara waktu. Sekarang pendeta mau bertanya, apakah adik-adik ada yang merasa bosan? Kalau papa mama biasanya mengatakan kita cepat bangun, waduh, pasti adik-adik semuanya mengatakan, waduh mama, kita kan diliburkan, males, bosan. Atau mungkin ada yang bilang, EGP emang gua pikirin, bodoh amat. Itu bahasa anak muda sekarang atau bahasa adik-adik di rumah. Tapi ternyata adik-adik itu tidak baik. Kalau kita menjadi anak yang tidak mau tahu, anak yang EGP, di tengah-tengah keluarga kita bisa melihat
apa yang terjadi kepada papa mama, yang terjadi di negara kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah menjadi orang yang bisa bersyukur kalau kita masih punya papa mama, masih punya keluarga yang mengingatkan kita. Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita saat ini, bersemangatlah. Saatnya lah kita buka telinga dan hati kita, berubah menjadi orang yang peduli, saling memberi motivasi dan berjuang bersama. Yang kedua dikatakan berkumpullah. Kata berkumpul di sini bukan berarti kalau kita harus berkumpul secara beramai-ramai. Tapi kata berkumpul di sini adalah bersama-sama menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Adik-adik mungkin bisa mengatakan, ada ungkapan mengatakan seperti ini, bersama kita bisa. Kita harus menggalang kebersamaan, tidak terkotak-kotak satu dengan yang lain, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan selera dan kemauan kita. Contohnya, kalaulah kita mendengar seruan dari pemerintah, dari dunia ini, dari WHO, dikatakan mari kita membangun semangat menjadi satu kesatuan memerangi virus corona. Tentu tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk mengikuti anjuran pemerintah. Kita boleh mencuci tangan, menjaga jarak, stay at home. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak perlu panik. Tapi saat ini kita mau membangun kebersamaan, kita mau bersama-sama punya semangat yang sama. Separah dan sesulit apapun kondisi bangsa ini, kalau kita mau berpikir positif, kita saling menopang dan saling menguatkan, kita pasti bisa. Bangsa ini pasti diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kedua dikatakan dalam teks kita ini, ada 3 hal yang akan terjadi yang dipakai oleh Tuhan. Hukuman Tuhan kalau kita tetap menjadi orang yang EGP, orang yang cuek dalam kehidupan kita. Yang pertama disebutkan di sana, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Yang kedua, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala. Yang ketiga, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari ketiga hal ini menegaskan bahwa kita harus berbenah diri sebelum terlambat, sebelum ajal menjemput. Karena ada tiba saatnya murka Allah akan terjadi bagi kita. Hari penghakiman Tuhan itu akan datang. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang harus kita lakukan sekarang ini sebelum murka Allah itu terjadi, sebelum hari penghakiman Tuhan itu terjadi? Ada 3 hal dalam teks firman Tuhan yang mau dikatakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu ada di ayat 3. Mari kita lihat dalam Alkitab kita secara pribadi. Yang pertama di sana dikatakan adalah carilah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin selama ini kita orang yang paling cuek, tidak mau membangun persekutuan relasi kita dengan Tuhan, atau mungkin jam doa kita bolong-bolong. Coba kita cek-recek dalam kehidupan kita, sejauh manakah doa persekutuan kita dengan Tuhan, kita membangun hubungan relasi kita dengan Tuhan. Atau mungkin kita menganggap segalanya bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Saat ini firman Tuhan mau mengarahkan kita untuk berubah. Sekarang ini kita mau mencari Tuhan, berserah kepada Tuhan.
bahwa hidupmu bukanlah milikmu. Segala sesuatu bisa hilang dalam sekejap. Dunia bisa terbalik. Siapa yang tahu apa yang terjadi dalam dunia kita? Coba kita mengingat waktu tanggal 1 Januari, apa yang terjadi? Ada banjir bandang yang hebat. Setelah itu di bulan Maret ini kita menghadapi ada situasi corona itu, seluruh dunia diguncang oleh virus ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saatnya kita mau lebih lagi dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin saja juga di satu sisi kita bertanya, apakah Tuhan ada di sini? Apakah Tuhan masih peduli dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajarkan kita, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tetap ada dan selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Engkau ada di hidupku. Engkau ada di hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau tinggalkan hidupku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang pulihkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lewat syair lagu itu kita mau mendengarkan, kita mau mengaminkan bahwa Tuhan ada. Dia tetap ada di setiap musim kehidupan kita. Kalaupun ada banjir, kalaupun ada corona, kalaupun ada suka, kalaupun ada duka di perjalanan kehidupan kita, kalaupun keuanganmu hari ini mungkin sudah mulai merosot, tapi kita percaya Tuhan ada dan Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, carilah keadilan. Bani basa simalungun ya tahun pindahi nasyama hapitoron. Bisa kita melihat dalam Mazmur 45 ayat 5, di Yesaya 1 ayat 17. Firman Tuhan itu menegaskan kepada kita bahwa kita harus berjuang untuk menyatakan keadilan. Jangan ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan ada yang menindas, memeras, mengambil untung sebanyak-banyaknya di tengah-tengah kondisi kehidupan kita yang mungkin tidak seindah yang kita bayangkan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat kondisi kehidupan kita mungkin dalam suasana kehidupan yang krisis, kita dipanggil saudara dan saya untuk ambil bagian dalam pemulihan bangsa ini, menolong, mau berbagi, memberikan hak orang lain, memberikan juga kehidupan bagi orang lain. Dan saat inilah kesempatan bagi kita menyatakan keadilan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, yang mau dikatakan di sana adalah carilah kerendahan hati. Bani basa simalungun ya tahun pindahima toruniuhur. Boleh kita baca dalam Alkitab kita Bilangan 12 ayat 3. Bagaimana Tuhan memilih Musa
Dia dipilih Tuhan karena ia adalah seorang yang lemah lembut. Yang kedua, boleh kita baca Alkitab kita dalam Amsal 15 ayat 33. Yang ketiga, boleh kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada sebuah keluarga, anaknya bernama Kinoy. Kinoy ini umurnya 5 tahun. Di depan rumah mereka ada satu pohon rambutan. Pohon rambutan ini buahnya banyak sekali dan sudah kemerahan semuanya. Suatu hari Kinoy datang, dia ingin melompat, memanjat, mengambil buah rambutan ini. Tapi ternyata Kinoy gagal. Dia berulang kali dan berulang kali dia juga gagal. Kemudian Kinoy karena kesal dia menangis. Waduh, aku sedih sekali. Kenapa aku tidak bisa mengambil buah rambutan itu? Kemudian papanya melihat. Wah, dia datang menghampiri Kinoy. Dan dia bertanya kepada Kinoy, Kinoy, kamu kenapa? Papa, aku ingin buah rambutan itu. Saat itulah papanya datang dan meletakkan Kinoy di atas bahunya. Kemudian papanya berkata, coba kamu raih, kamu pasti bisa. Adik-adik yang ada di rumah, Kinoy pun mengambil buah rambutan itu dan dia berteriak dengan sukacita, hore, aku berhasil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang pendeta mau bertanya, sebenarnya siapakah di balik keberhasilan daripada Kinoy? Tentu kita semua setuju kalaulah Kinoy boleh meraih buah rambutan itu karena ada papanya yang meletakkan dia di atas bahunya. Begitu jugalah kita sebagai orang-orang percaya bahwa banyak hal yang membuat kita berhasil dalam kehidupan kita. Tapi keberhasilan itu bukan semata-mata karena usaha dan kemampuan kita. Karena itu janganlah ada seorang pun yang menyombongkan diri. Karena ada Tuhan yang ada menolong, membantu kita, menyertai kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita katakan dari ilustrasi itu adalah bahwa seringkali dalam kehidupan kita, saat keberhasilan kita ada, saat kita meraih keberhasilan dalam kehidupan kita, itu adalah karena usaha, kemampuan kita semata-mata. Seringkali akhirnya kita menjadi orang yang sombong dan angkuh dalam kehidupan kita. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa keberhasilan kita hari ini itu bukan semata-mata karena kuat dan hebat kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Tahta, harta itu hanyalah sementara. Dalam sekejap semua bisa hilang kalau Tuhan tidak berkenan. Marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita mencari keadilan, menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Dan marilah kita tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang peduli, yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan, mau mencari Tuhan, menyatakan keadilan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kami percaya, jauhkanlah dari hati kami kesombongan dan keangkuhan. Karena hidup kami adalah anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, ikut Dikau saja Tuhan.
marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami serahkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena pada malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu, Kuriamu GKPS Cengkareng, untuk sujud menyembah dan memohon segala kasih-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami telah melantunkan pujian, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah dibawakan oleh inang pendeta kami. Kiranya Bapa, khotbah yang telah dibawakan oleh inang pendeta kami dapat menjadi penguat iman kami untuk melaksanakan kehidupan kami ke depan hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pada doa kami ini juga ya Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Bapa, di dalam menghadapi kehidupan kami pada hari-hari ini, begitu banyak tantangan yang kami hadapi ya Bapa. Bapa tahu dan kami telah mengalaminya. Seisi dunia ini umumnya dan Indonesia pada khususnya, dan jemaat Cengkareng secara khusus telah menghadapi gelombang bencana. Kami memohon ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami hanya kepadamu saja. Karena Bapa telah memberikan kepada kami, yaitu pernyataan melalui Matius 5 ayat 10 ya Bapa. Janganlah takut kepada yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang membunuh tubuh dan membunuh iman. Dan di atas semuanya itu Bapa, ampuni dosa keterobohan kami yang membuat kami takut akan jadi-jadian-Mu yang ada di dunia ini, sementara Bapa lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kiranya Bapa, pengampunan-Mu akan kesalahan kami ini membuat kami dapat dekat dengan-Mu. Kami dapat sujud menyembah-Mu, memuji muliakan-Mu, dan hidup kasih bagi sesama umat manusia kembali kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Melalui doa kami ini ya Bapa, kami mohon kasih-Mu. Kasihilah kami Bapa yang ada di dunia ini, khususnya kami yang ada di anggota GKPS Cengkareng ini. Kuatkan iman kami, agar kami dapat menghadapi hari-hari hidup ini di dalam ketabahan. Kami mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai segala langit bumi beserta isinya. Kami percaya kepadamu Bapa. Bapa telah membangkitkan Lazarus. Kami percaya juga, walaupun dunia berputar, kelak kami juga akan Tuhan bangkitkan di hari yang akan Tuhan tentukan. Inilah iman percaya kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya melalui doa kami ini di malam hari ini, ampuni kami, kasihani kami, beri kami kesempatan untuk dapat memuliakan nama-Mu, dapat dekat dengan-Mu. Beri kami kesempatan untuk saling menyalurkan berkat bagi samat umat manusia, sesuai dengan apa yang telah dipesankan Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga.
Begitu juga kami berkenan di rumah yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kami. Masih banyak lagi permohonan yang akan kami sanjatkan di malam hari ini. Tapi apapun yang kami mohonkan ke hadapan-Mu Bapa, kami percaya Bapa tahu apa yang akan kami butuhkan, dan Bapa berikan apa yang paling penting dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, agar seluruh kehidupan kami dapat tertuju kepada kehendak-Mu yang mulia. Kami serahkan doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan yang menebus kami dari dosa. Kehendak-Mu lah kiranya yang jadi Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Sekarang kita mau menutup ibadah kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari oleh karena berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini kami telah menyisihkan dan mengumpulkan sebagian rezeki yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan di Jumat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa seturut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.